وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para asatidz, para orang tua, para sesepuh, segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Anwar yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kembali kita bisa hadir di majlis ilmu, majlis kebaikan, majlis yang insya Allah mengantarkan dan memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali pengajian ini dengan baca suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya disampaikan kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, juga kepada orang-orang yang telah berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini, pada orang tua kita, kakek nenek kita, sanak famili, saudara, serta guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Wabil khusus mereka yang pernah menyebarkan ilmunya di tempat kita, di antaranya almarhum Al-Mafullah Kiai Haji Ahmad Ripian Hidayat LC, almarhum Al-Mafullah Kiai Haji Abdul Rashid bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum Al-Mafullah Kiai Haji Abdul Rahim bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum Al-Mafullah Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad, almarhum Al-Mafullah Kiai Haji Abdul Rahman bin Haji Salihun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah biniyatil qabul wa bijahir rasul. Al-Fatihah. Melanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu wa an Abdullah ibn Syakhir bikasri shin wal kha'il musaddah al-mu'jamatain radhiyallahu anhu wa an Abdullah ibn Syakhir radhiyallahu ta'ala anhu qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra wa huwa yaqra'u alhaakumut takatsur qala yaqulu ibnu adam mali mali wa hal laka ya ibna adam min malika illa ma akalta fa abnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Rawahu Muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Syakhir radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
alaihi wasallam, wa huwa yaqra'u alhaakumut takatsur, dan beliau keadaannya sedang membaca surah At-Takatsur, alhaakumut takatsur, yang artinya kurang lebih manusia itu berbangga-bangga, main banyak-banyakan harta, berbangga-bangga, main banyak-banyakan duit, sehingga menganggap ukuran kesuksesan seseorang itu sejauh mana kekayaan yang dimiliki, menganggap kehebatan seseorang itu dari seberapa banyak uang yang dia punya. Semakin dia banyak punya uang, semakin dia banyak punya harta kekayaan, dianggap semakin mulia, dianggap semakin hebat. Ini ukuran yang salah. Tapi itulah yang terjadi. Kadang kita kalau sama orang yang rada banyakan dikit duitnya rada silu, gila hormat, cari muka, ngumpul nih sama orang-orang miskin, ngumpul sama orang-orang miskin, mohon maaf ya, ngumpul nih sama orang-orang yang gak punya duit gitu ya. Tahu-tahu dari antara mereka ada yang kentut, ngamuk gitu ya. Dasar pantat kagak disekolahin, mana kentut nyaring, bau lagi, bau busuk. Tuh orang miskin. Coba ngumpul kita sama orang kaya, tuh orang kaya kentut, berani kita ngomong kayak gitu? Kagak. Paling gua tuh cakep banget tuh kentut tuh, cakep tuh. Ya emang muka penjilat, sehat dah tuh. Itu kan kentutnya sama ya. Mohon maaf, kentut orang kaya sama kentut orang miskin beda apa kagak? Sama. Ya begitu-begitu juga. Bahkan bisa boleh jadi kentut orang kaya lebih bau daripada kentut orang miskin. Cuma, namun karena itu kentut keluarnya dari orang miskin dianggap jelek, bau dan penyakitan. Tapi giliran tuh kentut keluar dari pantat orang kaya dianggap hebat. Padahal objektif kita jadi manusia, kalau memang keluar dari pantat ayam bulat, keras, telur, ambil. Tapi kalau keluar dari pantat orang kaya, kuning, panjang, buang jauh-jauh. Kotoran itu objektif kita, jangan simak harta. Jadi karena memang ukuran sebagian orang kesuksesan adalah harta kekayaan, kebahagiaan dan kenyamanan adalah harta kekayaan, ame orang kaya pada mau berdekatan, ame orang miskin aja rada susah. Ini contoh nih, ini saya cuma dikasih contoh, jangan jawab sendiri. Seandainya hari ini habis main kisah ada undangan tahlilan bentrok, yang satu di komplek dekat jalan bank, orang kaya ngundang minta 30 orang, di komplek dekat jalan bank, orang kaya dah, yang rumahnya townhouse. Satu lagi mohon maaf di Gang Satria, rumah kecil, sama 30 orang doang. Kira-kira habis sembahyang isya ini banyakkan kemana berangkatnya? Hah? Banyakkan yang kemana? Ke jalan bang, ke townhouse, bener kan? Kenapa gue tanya? Kan tahlilan sama, modelnya baca tahlil, baca yasin, kulhu, semua sama. Kenapa banyakkan yang ke sono? Hah? Belum tentu. Lu ngarepin amplopnya gue tahu, iya kan?
Kalau di Kedongan sama orang kaya biasanya jangankan ustadznya, orang biasa dapat amplop, betul kan? Gua tebak muka lu mah. Tuh gitu kan? Maka al-haqqu takasur menurut Allah Subhanahu wa taala. Kita berbangga-bangga kan banyak-banyakan harta, padahal harta itu belum tentu menyelamatin kita. Kata Nabi kita Muhammad SAW, qala yaqulu ibnu Adam, mari wa hal laki ya ibnu Adam min malika. Duit saya. Kemarin itu harta saya. Pokoknya kalau udah urusan harta berebut dah. Jangan kadang sama orang lain, kadang sama saudara sendiri aja berebut harta. Makanya kita kenal istilah duit gak ada saudaranya. Tanah sejengkal bisa bikin putus silaturahim tuh. Gara-gara warisan, beda ukuran aja bisa berantem. Badai gue, harta gue, tanah gue, padahal itu boleh warisan, bukan dia boleh jari. Berebut gitu, main golok-golokan. Kalau perlu gue ngangkat saudara lu, gara-gara tanah sejengkal putus silaturahim. Banyak kejadian kayak gitu, hati-hati. Maka dalam hadis lain Nabi mengatakan, inna likulli ummatin fitnah. Sesungguhnya di setiap umat dari zaman ke zaman sampai zaman terdahulu ada fitnahnya, ada ujiannya. Wa fitnatu ummati, kata Nabi kita Muhammad SAW, fitnahnya umat saya yang bikin banyak pada berantem adalah al-mal, harta. Yang bikin kagak sembahyang, al-mal, harta. Yang bikin kagak puasa, al-mal, harta. Yang bikin main gontok-gontokan, sikut kanan, sikut kiri, tonjok atas, injek bawah, al-mal, harta. Yang bisa memutus silaturahim persaudaraan, al-mal, harta. Itu fitnah tuh. Hati-hati gitu. Padahal banyak hadis Nabi mengatakan harta yang kamu punya gak semuanya dibawa pulang. Lu berantem, main sikut-sikutan, tonjok atas, injek bawah, gak peduli halal haram, gak lu bawa semua. Hati-hati. Maka kata Nabi kita dikatakan, wahallaka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa'abnaita. Dan tidak ada buat kalian wahai anak Adam dari harta kekayaan itu kecuali ma akalta fa'abnaita, apa yang kamu makan hari ini ataupun besok ataupun lusa, itu semua akan binasa, akan basi. Mau makanan enak seapapun, ukuran makanan enak gak enak kan cuma sejengkal doang, dari mulut sampai ujung tenggorokan, ke bawah mah sama. Mohon maaf nih, daging steak tau gak daging steak? Daging steak sama orek tempe enak mana? Hah? Daging steak sama orek tempe enakan mana? Sate dah sate, kalau gak ngerti steak sate. Sate kambing sama orek tempe enakan mana? Enakan orek. Cakep lu, pinter. Itu yang ngomong kayaknya pada darah tinggi itu kayaknya. Enak kok, enakan daging kambing, cuma segini doang. Nih, masuk mulut, kunyah kanan, kunyah kiri, halus, telan,
selesai. Mau daging kambing kayak mau orek tempe sampai tenggorokan bawah semua sama. Duren, enak gak duren? Sama kucapi. Orang dulu nyebutnya bukan kecapi, kucapi. Duren sama kecapi, enak mana? Lu bilang kecapi goblok loh. Enak duren, tapi cuma segini doang. Selebihnya sama. Pak naita itu yang kamu makan, seenak apapun, semahal apapun, itu akan binasa, akan habis, akan jadi basi. Segitu doang rezeki yang kamu punya. Maka mau lagu-lagu gimana? Duit itu banyak sekalipun, banyak kita punya duit, bukan miliaran, triliunan. Sekali makan seapa sih? Sepiring doang. Duit yang kita punya banyak tuh, yang bertumpuk-tumpuk misalnya. Kalaupun kita makan sebaskom, senapan sendiri, kagak, sepiring doang. Itu pun kadang kagak habis. Mohon maaf nih, kadang mohon maaf banget. Ente nih, ente yang suka hadir majlis taklim sama orang kaya, enakan ente. Enaknya gimana? Habis ngaji, ente makan senapan bertiga, walaupun cuma orek tempe apa ayam, bertiga kuat dihabisin. Pulang kita tidur tuh. Mohon maaf ya, orang kaya malam gini belum tentu dia berani makan banyak. Paling si cuil lewat jam 8 gak berani makan. Wah, karbohidrat, gak berani. Mendingan ente udah. Pak Naita makanan seenak apapun, Pak Naita udah masuk tenggorokan, besok diolah, keluar lagi, udah segitu doang. Apa cuma yang mau nyari? Yang ente cari-cari pengen jadi orang kaya apaan? Kalau di bank makanan sih ya segitu doang. Yang ente cari-cari supaya punya duit banyak apaan? Makanan udah segitu-gitunya aja. Apa sih? Makanan paling mahal apa sekarang? Banyak deh ya. Ada tuh makanan yang satu porsinya, kemarin saya baca ulasan itu di TikTok, saya pernah baca ada makanan dibuat oleh chef itu koki dari Prancis, yang kalau kita mau mesen makanan itu inden, nunggu, nggak bisa langsung. Kalau di warteg kan tuh jadi di meja kita kan gitu ya. Nasi padang jemput aja, kikil, telur dadar, nyampe di meja kita. Ini kagak Pak. Ada seorang chef kalau mau nyobain masakannya di inden, bukan sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, bahkan sebulan kadang-kadang. Tuh, makan tuh, sekali makan harganya 10-20 juta. Cuman begitu doang. Sekali-kali nih gue ceritain ya, gue timbang ceritain doang, bukan belagu orang kaya, bukan. Gue timbang ceritain doang. Di daerah Cipaku, Ciamas, itu ada seorang, mau dibilang chef, sebetulnya bukan chef, tapi dia jual steak, namanya Pak Solihin. Itu dia punya program, mungkin ada bapak-bapak sini yang pernah makan di situ, barang situ. Dinner with Bapak Solihin, makan malam bareng Pak Solihin. Itu sekali makan 8 orang, enggak pernah lebih. Jawa Masono, masuk dari Cipaku. Kenapa saya ceritain? Gue pernah soalnya. Gue pengen tahu nih, bagaimana rasanya. Itu
mau makan di situ, dia orang Indonesia Pak pernah. Sekali makan ber-8. Mau makan di situ, mesennya sebulan. Lu bayangin, bayar mau makan, ngantri sebulan. Nampak depan gua mau nggak colek, nggak pakai ngantri. Tuh, kalau mau cari gengsi tuh, cari gengsi Pak. Nggak mahal sih, memang nggak mahal. Untuk ukuran kantong kita masih bisa lah ya, karena terjangkau. Satu orang cuma 200.000. Ya terjangkau Pak, 200.000. Lu bisa kan kumpul 200.000? Yakin saya bisa. Cuma untuk mengejar prestisius, mengejar gaya, mau tuh orang ngantri Pak. Ini saya cek tadi, untuk yang bulan Januari sampai pertengahan Desember full book. Lu bayangin. Tapi itu yang enak tuh, ya saya cobain enak sih. Coba besoknya Pak Abnai tahu udah basi, udah basi udah. Itu baru yang begitu doang. Bagaimana coba yang inden sebulan, terus harganya 10 sampai 20 juta, habis begitu aja, basi udah besoknya. Lu beli motor, dan dia udah nggak kepikiran motor tuh yang begitu, makanya duitnya udah banyak. Kalau model kayak kita, iya mending gue beliin motor. Tuh Pak, jadi dunia cuma segitu doang. Nih, cuma segitu doang. Apapun yang ente makan, dendeng kayak ayam kayak opor kayak semur kayak jengkol, ikan teri, cuma segitu doang udah. Nasi goreng, nasi kembuli, nasi kuning, cuma segitu doang. Yang bikin gaya ini, nih, yang bikin kita gaya ini, nih, apaan orang tempe lagi sama buncis boga. Ini Pak, lidah kita belagu, daging loh. Lebih dari itu udah selesai Pak. Selanjutnya, aulabista pa'ablaita. Itu harta kalian tuh, yang kalian pakai pakaian, baju kayak sarung, peci, gamis, pakaian kita. Itu bakal usang. Ketinggalan zaman, ketinggalan mode. Mohon maaf ya, kita kan hampir tiap tahun beli baju Pak, betul kan? Ini mau lebaran nih, ini saya tahu mau lebaran, udah banyak punya pakaian sesetel udah punya nih bakal gue pakai lebaran, udah punya tuh. Belum? Oh belum. Berarti gue yang udah. Diajak. Hampir tiap tahun kita beli baju Pak, betul kan? Hampir tiap tahun lah. Tuh bakalan usang. Mau yang murah ataupun yang mahal, mau merek ataupun gak bermerek, usang bakal. Baju yang saya pakai hari ini atau bapak-bapak pakai hari ini mungkin bermerek, tapi 2, 3, 4 tahun yang akan datang udah gak mau pakai, udah jadi topo kadang-kadang, atau kita kasih orang kadang-kadang, atau bahkan berada di tumpukan lemari kita yang paling bawah. Usang Pak, lu mau berbangga-bangga gimana? Baju ke, sarung ke, baju yang mahal misalnya, apa baju yang mahal? Nah, kalau ukuran kita, Al-Haramain aja udah mahal tuh, Almia aja udah mahal, walaupun ada yang di atas itu. Mohon maaf ya, baju koko umum harga 75-100 itu biasa. Naikkan dikit, pakai Almia.
300 sampai 400, ukuran jumbo 500. Atau arah Haramain lebih mahal lagi. Itu kan cuma di gengsi doang, di gaya doang. Hakikat atau fungsi pakaian cuma untuk tutup aurat, gak lebih. Gak lebih Pak. Fungsi utama pakaian yang kita gunakan itu untuk tutup aurat. Lu pakai baju mahal sekalipun, rancangan internasional sekalipun, kalau nggak tutup aurat percuma di mata Allah. Saya pernah lihat sebuah tayangan, itu rancangan model-model luar negeri ngablak kemana-mana, udahnya kelihatan, dadanya kelihatan, harganya mahal luar biasa. Itu bukan ukuran kita. Kita ini kalau pakai baju paling standarnya 75, 100, 150. Naikkan dikit model Almia, naikkan dikit Al Haramain, gamis juga begitu. Celana, apalagi celana, gak pakai merek juga gue jadi, ya kan? Beli jadi 150 ada, gue beli jadi 120 ada Pak. Di Tanah Abang, Blok B, lantai 1, Los B, nomor tokonya 192 sampai 193. Orang tua murid gue yang gue soalnya. Ini gue kasih tau nih, gue promoin. Kalau mau beli celana situ murah. Patokan ukuran kita segitu tuh, 150, 200. Lebih dikit gue enggak. Ya kan? Sarung, kita sarung nih. Rata-rata kan kalau nggak mangga gajah duduk ya. Mangga gajah duduk, wadimor. Kayak sejuta umat. Yang BAS jarang-jarang, paling Bang Alam yang pakai BAS, Aji Garito yang pakai BAS. Ya kan, begitu tuh kita pakai ini ya. Oke, yang bergengsi pakai apa? BAS. Yang apaan? Yang klasik? Yang premium? Atau super premium? Saya pernah dikasih lihat BAS super premium Pak, harganya 7 juta. Gua kira Wadimor satu kodi itu. Dia aduh ini, Allahu Akbar, gua pegangnya kita takut Pak. Takut kotor pun tidak beli. Tapi itu suatu saat bakalan rusak. BHS yang kita beli hari ini 500, 600, 700, coba 6, 7 tahun, 8 tahun yang akan datang, usang juga tetap. Walau kata BHS, kalau BHS itu rusak pada Wadimor. Lagi enak Pak, enak Wadimor Pak. Pakai sholat bisa, tidur bisa, pakai mancing bisa. Bener, ada orang pakai mancing, pakai sekian sarung Wadimor Pak, Wadimor. Naik motor enak, coba lu BHS pakai tidur. Oh, pakai tidur yang nggak boleh, cuma pakai buat mancing. Yang mahal tuh Pak, usang. Suatu saat pakai ketinggalan mode, ketinggalan zaman. Baju lebaran aja, dulu berapa tahun yang lalu warnanya hijau apa tuh? Hijau toska, bukan hijau toska, apa namanya? Yang hijau apa tuh? Ya gue lupa namanya dah. Oh hijau dah. Lain lagi sekarang burgundi tuh, karena burgundi. Dulu gue belajar IPA, mereknya cuma Megiku, Hibiniu, cuma itu doang. Sekarang ada warna burgundi, ungu kagak, marun kagak. Usah Pak, kalau kita ngikutin zaman, kalau kita ngikutin perkembangan teknologi, perkembangan mode, terbawa arus, habis duit kita. HP aja HP Pak, HP nih sekarang ya HP lagi. Dulu saya zaman kenal HP pertama saya Sony Ericsson T10 yang dilipat. Udah gaya banget gua tuh. Ya seangkatan gua belum ada punya pegang HP, gua udah pegang HP. Kalau dulu di mana-mana HP gua duduk bukan main. Sebelum berangkat gua bilangin saudara gue, ntar kira-kira jam segini dulu telepon ya. Lagi duduk gitu, HP bunyi, gue pura-pura angkat, halo,
Assalamualaikum. Iya, itu sebentar lagi ya, ini lagi ada urusan. Padahal tuh emang kagak ada suaranya. Gue kayak aja orang yang lain mau punya HP. T10. Lanjut Sony Ericsson. Beloman lagi Nokia 3210, Nokia 3350, Nokia 5210. Oh, lu enak banget Pak Nokia. Kalau dulu punya HP bukan Nokia, apaan lu? HP-nya Samsung. Apalagi Asia goceng ya. Beda ya. Asia goceng Pak. Lu SMS sekarang nyampe-nya 3 hari lagi akan datang. Lu ngabarin orang meninggal pakai HP Asia, datangnya bukan takziah, tahlilan. Iya. 7 hari. Ya nunggunya 3 hari nih. Tapi itulah perkembangan zaman. Dulu zaman HP Ericsson, Sony Ericsson, Nokia. Kalau bukan Nokia dianggap sebelah mata. Zaman Nokia selesai, BlackBerry, ya kan? BBM, ya kan? Minta pin berapa, pin berapa, ya udah. Apa begitu? Nokia ketinggalan udah mulai. Zaman teknologi BlackBerry main hampir semua. Pin berapa? Tuh. BlackBerry selesai, Android mulai Samsung J10 Prime sampai sekarang Samsung S24 SS. Samsung aja masih ada apa? Ya Samsung, apalagi Samsung yang biasa. Lewat udah. Samsung lewat, apa Cina main? Infinix, Vivo, Oppo, buat orang Jawa semua. Tapi kalau ikutin teknologi, HP Apple Dragon, iPhone, iPhone 17 Pro Max, harganya 42 juta kalau nggak salah. Itu teknologi yang diikutin tuh, segitu dah, nggak akan ada habis-habisnya, bakal rusak. Dulu kita bangga punya Nokia. Berapa tahun lewat sama BlackBerry? Bangga punya BlackBerry. Berapa tahun lewat sama Samsung? Bangga sama Samsung. Berapa tahun kemudian kalah sama iPhone. Entah suatu saat kalau memang belum terjadi kiamat, iPhone juga akan kalah dengan merek-merek yang lain. Itu teknologi bakalan habis. Baju juga begitu, pakaian juga begitu, kain sarung juga begitu, bakalan habis. Nggak ada yang bisa. Tapi au tasaddaqta fa'amdaita, atau harta yang kalian sedekahkan itu yang akan kekal, yang akan berbekas, yang akan nempel, yang akan ada terus sama kita. Maka Pak, sering sampaikan oleh guru kita, kiai kita, kalau pengen harta kita nempel terus sama kita, harta kita pengen ada terus di samping kita, sedekahin. Kalau cuma buat hura-hura doang habis, buat senang-senang doang habis, buat mewah-mewah doang habis. Tapi kalau udah kita sedekahin, nempel udah, senempel-nempelnya. Nempel Pak, berapapun itu. Jangankan yang 1 juta, 2 juta, 100 ribu, 200 ribu, 1.000 rupiah yang kita infakkan di jalan Allah, ikhlas, tidak mengharapkan apapun kecuali ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan kita dapatkan balasannya, dan itu yang bakal menjadi modal kita di akhirat. Namun kadang orang kita beli pakaian berani mahal,
Beli makanan berani mahal, beli HP berani mahal. Tapi apa sedekah? Ogah-ogahan orang kita. Makanan apa aja dia mampu beli. Pakaian model kayak gimana aja dia mampu beli. HP Pak, HP bukan cuma buat dirinya, bukan cuma buat pasangannya, istrinya, buat anaknya nih beli yang mahal. HP sekarang gak ada yang bawa 1 juta yang baru ya, gak ada yang bawa 1 juta, pasti di atas 1 juta semua dibeliin. Kadang pakai nyicil segala dibela-belain. Tapi buat sedekah pada susah. Gila sedekah aja ya, sedekah ya gimana emang pas-pasan duit kita. Gila sedekah lakunya pas-pasan. Gila sumbangan pas-pasan. Gila berbagi ngomongnya gak ada duit. Tapi gila beli HP ada tuh, beli kuotanya ada. Sedekah gak bisa, masang wifi berbayar bisa. Itu orang zaman sekarang Pak. Sedekah 50.000 berat banget. Padahal itu untuk akhiratnya, untuk kepentingan dirinya. Tapi masang wifi, ini orang susah, orang pas-pasan. Masang wifi di rumahnya, bayar 100-150.000 per bulan bisa. Beliin HP anaknya bisa. Itu kan HP second Pak Ustaz. HP bekas. Oke, HP bekas, HP second emang berapa? Dapat 50.000 tuh HP second, HP bekas enggak dapat. Paling kali 500, 600, 700 lu bisa tuh. Tapi kenapa buat sedekah, buat berbagi, berinfak gak bisa? Padahal kata Nabi, wa ma tasaddaqta fa amdaita. Yang kalian sedekahkan itulah yang akan tetap, yang akan terus menampilkan kalian, yang justru akan membela kalian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara yang kalian makan, yang kalian pakai, yang kalian gunakan habis, yang tersisa enggak dibawa juga. Punya HP bagus, sebagus-bagusnya, meninggal dunia dimasukin ke kain kapan? Kagak. Mau ngapain masukin kain kapan? Ini teguran peringatan dari Nabi. Alhaakumut takasur. Kita tuh kalau udah untuk urusan dunia senang banget, bermegah-megah dunia senang banget, main banyak-banyakan harta senang banget. Tapi kalau udah urusan sedekah, urusan berbagi, berinfak, pelitnya, naudzubillah, pelitnya nggak ketulungan. List panitia maulid keliling dari rumah ke rumah. Coba di RT paling isinya 20, 30, paling gede gocap. Itu juga berkali-kali datang gitu, 20.000, 30.000 berkali-kali datang. Berapa tarikinnya? Udah datang ngasih 20.000, udah dapat alhamdulillah. Terdatangnya pas penutupan di Masjid Al Anwar hari Selasa. Oh iya subuh iya datang Pak, bereron. Anaknya 2 dibawa. Lo bayangin nyumbang 20.000. Datang penutupan, punya anak 2 dibawa. Dikasih berkat, hatta berkat yang paling kecil sekalipun. Kalau dia datang bertiga, untuk nggak merugi. Berkat yang paling kecil berapa sih? 20.000 dapat, 25. Datang bertiga 75, nyumbangnya 20, menang banyak. Tuh kita tuh modelnya. Udah dimintainya susah, giliran pembagiannya datang.
Maka pola pikir kita diajarkan oleh Nabi, jangan melulu dunia. Kalau dunia yang jadi patokan, nggak ada kenyangnya, nggak ada puasnya, nggak ada akhirnya. Semakin dicari, semakin berasa kurangnya. Semakin diminum, semakin berasa haus. Semakin dikejar, berasa semakin jauh. Semakin kencang, dia juga semakin cepat. Dunia tuh. Kita kebalik sih. Dunia kita kejar mati-matian, akhirat cuma sekedar jangan lupa, cuma sekedar jangan kelewatan. Padahal prinsipnya yang disuruh cari dulu apa? Akhirat. Wabtagi bima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah firmankan tuh, konsep kita tuh wabtagi bima ataqallahu daral akhirah. Carilah oleh kalian bagian-bagian kalian untuk negeri akhirat. Cari tuh, fokus kita akhirat dulu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kalaupun kalian dari akhirat, jangan lupain bagian kalian di dunia. Akhirat cari, lupa dunia jangan lupain. Sementara kita konsepnya dunia cari, akhirat nggak dilupain, kan gitu. Beda konsepnya. Sehingga karena yang dicari adalah dunia, fokus pertamanya dunia, baru akhirat. Sementara yang Allah inginkan cari akhirat, baru dunia. Wabtagi bima ataqallahu daral, cari akhirat dulu, baru cari dunia. Jangan cari dunia dulu, baru jangan lupa akhirat. Salah. Konsepnya akhirat dulu, dunia sekedar jangan kita lupain. Karena kalau untuk urusan dunia, insya Allah jatahnya udah jelas. Udah ada bagian kita masing-masing, gak usah berebut, gak usah khawatir, udah ada bagiannya. Gak usah berebut dan gak usah khawatir. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kajian kita tawakuf sementara. Tawakuf kecil-kecilan, nanti tawakuf utamanya Selasa subuh yang mengalami. Ya, jadi tawakuf malam Sabtu depan nggak usah ngaji lagi dah, jangan banyak-banyak ngaji. Perlu juga kita istirahat, ya. Maka sebagai orang yang biasa mengisi kajian malam Sabtu di masjid kita ini, mohon dibukakan pintu maaf apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang pantas, ada yang salah, ada yang kurang enak didengar. Karena memang gitu guys, saya kadang-kadang jebret ceplos aja, gak ada maksud intil sih, tapi itu semata-mata untuk kita saling tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Jamaah juga perlu ingetin saya kalau saya ada salah, kalau saya keliru bilangin, saat gak begitu seharusnya, kasih tahu aja gak apa-apa. Jadi karena saya paling banyak ngomong, tentunya sudah pasti paling banyak salahnya. Jadi mohon dibukain pintu maaf yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. Dimaafin apa kagak kira-kira? Maafin ya. Karena selepas ini kita akan insya Allah jika umur panjang menghadapi bulan Ramadan. Ya, tapi tahapan masih panjang sebetulnya. Selasa subuh sini penutupan. Nanti tanggal 31 Januari penutupan sekaligus haul di Masjid Al Istiqomah subuh.
subuh kita mulai. Mudah-mudahan sebelum jam 7 selesai. Gitu. Dan besok bagi yang ikut ada tur ziarah subuh keliling. Berangkat jam 5 atau jam 6 Bang Alam? Jam 6 berangkat dari sini. Ya. Ya mudah-mudahan Allah berikan keselamatan, Allah berikan kemudahan. Nisfu Sa'ban kapan? Kalau saya lihat tanggalan, Nisfu Sa'ban itu tanggal 2 Senin malam Selasa, malam 15. Karena kita nih di kampung kita itu Nisfu Sa'bannya malam ke-15. Jadi Senin malam Selasa. Ada di kampung lain yang Nisfu Sa'bannya malam ke-16. Jadi pakainya tanggal 3. Ya terserah lah. Itu termasuk masih Nisfu Sa'ban, pertengahan bulan Sa'ban. Karena kalau kita lihat puasa Ayyamul Bid, itu puasa terang bulan, puasa pertengahan bulan, itu jatuhnya di 14, 15, 16. Jadi kalau ada Nisfu Sa'ban malam 14, ya nggak apa-apa. Maksudnya Ayyamul Bid. Jadi hari-hari Ayyamul Bid. Ada yang Nisfu Sa'bannya malam 15, ini kebiasaan kita, ya nggak apa-apa. Yang Nisfu Sa'ban malam 16, ya nggak apa-apa juga. Itu termasuk masih pertengahan bulan Sa'ban. Manfaatin sebaik-baiknya, jangan terpengaruh sama orang-orang yang bilang bid'ah. Ya, jadi kencangin terus, kuatin terus. Oh ada tetangga saya Pak Ustaz udah nggak mau ikut Nisfu Sa'ban karena dia dengar kajian kata bid'ah. Biarin aja kalau dia, jangan ente. Itu udah biasa ngaji, udah kenal sama guru-guru ente. Apa yang sampai kalau guru-guru ente itu hadisnya banyak, panjang. Walaupun ada beberapa hadis tentang Nisfu Sa'ban itu tidak sahih, tapi derajatnya dhaif dan lain sebagainya, itu nggak masalah, pakai aja. Karena kita diperbolehkan untuk pakai hadis yang dhaif, yang lemah untuk keutamaan amal. Tapi hadis sahihnya juga banyak. Karena menghidupkan malam Nisfu Sa'ban itu bukan hanya dengan yasinan 3 kali, lebih dari itu nggak apa-apa. Besok di sini bikin Nisfu Sa'ban di Al-Anwar, yasinan 11 kali juga nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, emang nggak apa. Permasalahan ada mengikut apa kagak? Ini 11 kali, 3 kali aja beruntung banget, ya kan? Ya jadi hidupkan malam Nisfu Sa'ban itu hadisnya sahih insyaallah. Mudah-mudahan manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah, bisirril Fatihah, wa bi mu'jizatil Fatihah. Iftah lana abwaabal khair waj'alna min ahlil khair. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa hab lana ya Wahhab ilman hikmatan wa rizqan ya Razzaq lana musahila. Wa bil khairi fattah tahu bil huda wa bil ilmi alim. Kullana mubattila wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.